Baik, hadirin dan pemirsa, langsung saja kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi pasangan calon nomor urut 5 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Baik, waktu Anda untuk bertanya adalah 1 menit. Silakan paslon nomor urut 5. Terima kasih. Pasangan nomor urut 1, Bu Siska, Pak Sudirman. Jadi dalam rangka kita mendorong pembangunan kita di Kota Kendari, tentunya salah satu faktor yang sangat mempengaruhi adalah pertumbuhan ekonomi kita. Berdasarkan data yang ada, PDRB kita, produk domestik regional bruto kita, tahun 2023 yaitu sebesar 3,29%. Olehnya ini adalah gambaran pertumbuhan ekonomi kita. Nah, nilai ini lebih rendah daripada angka PDRB provinsi dan nasional. Olehnya itu, sebagai pemimpin ke depan, kita ingin mengetahui bagaimana langkah-langkah yang Anda akan lakukan dalam rangka mendukung dan meningkatkan PDRB kita. Silakan, terima kasih. Baik, untuk pasangan calon 1, silakan menjawab. Anda punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Silakan. Terima kasih pertanyaan dari Pak Rasak terkait masalah PDRB Kota Kendari, terkait masalah ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat dan juga bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan ke depannya. Kami salah satu program tadi sudah saya sampaikan bagaimana mengurangi angka pengangguran, menuntaskan kemiskinan, bagaimana banyak pelaku-pelaku usaha kita hari ini yang kekurangan modal. Untuk itu melalui bantuan UMKM tadi yang kami sampaikan 5 juta untuk UMKM tanpa bunga dan juga tanpa agunan, insya Allah ini akan membantu menggairahkan ekonomi kerakyatan kita. Karena kenapa? Kalau mereka tumbuh dan besar, mereka juga menuntaskan kemiskinan, juga mengurangi angka pengangguran. Ini bagian komitmen kami kepada masyarakat Kota Kendari memastikan APBD ini untuk rakyat. Terima kasih. Paslon nomor urut 1 masih memiliki waktu yang masih akan disampaikan. Baik, saya tambahkan dari penjelasan Pak Sudirman, bagaimana kita sebagai pemerintah nantinya untuk menyediakan lapangan kerja bagi pada masyarakat kita. Tadi saya sudah katakan bahwa kita akan mendorong para investor untuk melakukan investasi. Dengan begitu kita akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Kendari. Masih ada waktu Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Cukup. Sudah cukup. Baik, selanjutnya kami meminta untuk paslon nomor 5 menanggapi jawaban dari paslon nomor 1. Waktu Anda adalah 2 menit, silakan. Terima kasih pasangan nomor urut 1. Jadi beberapa faktor yang dapat menumbuh kembangkan daripada PDRB kita, termasuk yang disampaikan tadi. Kami hanya ingin menambahkan faktor-faktor lain agar hasanah berpikir kita, kemudian langkah kita ke depan lebih betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita coba mundurkan, tahun 2019 kita punya PDRB sangat tinggi, 6,6%. Tapi coba lihat, pada tahun 2020 menurun drastis, minus 1,13. Artinya apa? Pada waktu itu terjadi lockdown daripada COVID-19. Berarti kesimpulannya adalah ternyata Kota Kendari ini butuh mobilitas masyarakat dalam rangka menjalankan usahanya. Olehnya itu tambahan dari kami, insya Allah ke depan, kalau pasangan Rasak dan Abdal diberikan kepercayaan kepada masyarakat Kota Kendari untuk memimpin Kota Kendari, selain daripada investasi, UMKM, ekonomi kerakyatan, maka faktor-faktor pendukung dalam rangka berinvestasi, dalam rangka ber-UMKM kita dorong. Apa itu? Infrastruktur dasar kita, drainase, jalan, kemudian lingkungan hunian yang tertata dengan baik. Karena itu yang akan memicu dan memacu daripada pertumbuhan ekonomi kita. Silakan ditambahkan Pak Wakil. Yang ingin saya tambahkan mungkin sedikit pertanyaan terkait bagaimana meningkatkan PDRB, yaitu salah satunya meningkatkan pemasaran terhadap produk lokal. Nah menurut pasangan
nomor urut 1, produk lokal apa yang kita miliki yang bisa dipasarkan di dunia internasional? Mungkin seperti itu. Masih ada waktu, silakan. Cukup. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Kami persilakan paslon 1 untuk kembali menanggapi, Anda punya 2 menit. Silakan. Sebenarnya kita tidak perlu lagi menjawab karena beliau menyangga tapi dia jawab sendiri sebenarnya. Harap tenang. Jadi pada prinsipnya Siska Sudirman tadi sudah mendengar. Jadi kami selalu terbuka. Kalau memang apa yang disampaikan paslon 1, 2, 3, 4 itu bagus, insya Allah akan menjadi prioritas kita ke depannya. Tidak menutup kemungkinan hari ini visi misi kita seperti ini. Bisa jadi juga visi misi kedua, 3, 4, 5 kita akan ambil lagi. Jadi saya bilang tadi, ini kan harusnya dia menyangga. Tapi dia ini bukan dia menyangga, dia jawab kembali gitu. Jadi pada prinsipnya apa yang dijawab sudah seperti itulah Siska Sudirman. Terima kasih. Berarti Tunggu dulu dibenarkan. Bapak, tunggu. Paslon nomor 1 masih memiliki waktu untuk menanggapi kembali? Masih memiliki waktu, apakah sudah cukup? Hari ini kita sudah cukup. Insya Allah Baik. setelah dilantik menjadi wali kota dan wakil wali kota kita akan terapkan Baik. program itu. Harap tenang untuk pendukung paslon, harap tenang. Mohon untuk paslon nomor urut 5 dan paslon nomor urut 1 untuk tetap berada di tempat. Baik, untuk berikutnya kita menuju ke sesi berikutnya. Sesi di mana pasangan calon nomor urut 1 akan bergantian bertanya kepada paslon nomor urut 5. Baik, paslon nomor urut 1 sudah siap? Silakan, Anda punya 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih moderator. Yang saya ingin tanyakan kepada paslon nomor urut 5, Kakanda Parasak, apa strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi pendangkalan Teluk Kendari? Karena kita ketahui bersama Teluk Kendari adalah ikon alamiah kita di Kota Kendari yang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Paslon Anda nomor masih 1 punya masih waktu? memiliki waktu? Cukup dan jelas. Baik. Baik, selanjutnya kami meminta untuk paslon nomor urut 5 menjawab. Waktu Anda menjawab adalah 2 menit, silakan. Ya, terima kasih. Teluk kita adalah ikon kita. Di dalam visi kami, yaitu mewujudkan Kota Kendari sebagai tahun 2009 sebagai kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis, dan sejahtera. Kota dalam taman ini kita artikan secara luas. Salah satunya adalah bagaimana pelestarian teluk kita. Olehnya itu ke depan, pasangan Rasak dan Abdal akan betul-betul konsen di dalam bagaimana agar teluk kita ini tidak tersedimentasi. Coba kita lihat, kurang lebih ada 16 anak sungai yang masuk di Teluk Kendari dengan berbagai sudut-sudut kota. Oleh itu ke depan, strategi yang akan kita lakukan yang pertama adalah membuat kantung-kantung lumpur. Karena inilah yang akan membuat tidak tersedimentasi. Ketika drainase kita tata kelola dengan baik, pembuangannya di mana? Pasti ke Teluk Kendari. Ketika itu tidak ditata dengan baik, maka boleh jadi Teluk Kendari ini yang kita pinjam dari anak-anak cucu kita, kita tidak akan kembalikan kepada mereka karena terjadi sedimentasi. 16 daripada kali yang masuk di Teluk Kendari ini adalah penyumbang sedimentasi tertinggi, terutama di Kalibanggu. Oleh itu ke depan, 16 anak sungai ini kita akan membuatkan kantung-kantung lumpur. Setiap 3 bulan kita akan lakukan pengerukan agar kiranya sedimentasi ini tidak berjalan cepat. Kemudian memberi advokasi kepada masyarakat dalam rangka pelestarian di Teluk Kota Kendari. Terima kasih. Silakan Pak Wakil. Anda masih memiliki waktu? Harap tenang, pendukung paslon Harap tenang. Salah satu hal yang menjadi dasar dari pendangkalan teluk adalah aktivitas manusia. Jadi nantinya kita akan melakukan pembinaan terhadap warga Kota Kendari yang ada di sekitar sungai dan Waktu Anda sudah habis, paslon nomor urut 5. Baik. Harap tenang, harap tenang. Harap tenang untuk Harap pendukung tenang. paslon. Baik, kembali waktu 2 menit kami berikan untuk paslon 1 untuk menanggapi kembali. Silakan. Ya, saya sedikit menambahkan dari sanggahan dari paslon nomor 5, bagaimana Teluk Kendari ini kita jaga dengan cara melakukan preventif atau pencegahan agar pendangkalan ini tidak terus bertambah. Karena kita ketahui bersama di tahun 2003 Kota Kendari kedalaman teluknya itu sekitar
25 meter dan sampai saat ini Kota Kendari sudah mengalami pendangkalan teluk yang mana kedalaman hanya sekitar 5-10 meter saja. Jadi memang ini kerja keras dari seluruh masyarakat dan pemerintah bagaimana kita jaga kelestarian dari teluk itu sendiri dengan cara pencegahan, yaitu kita melakukan penghijauan di daerah aliran sungai, dan juga kita tadi saya setuju dengan yang dikatakan oleh Pak Rasak, bagaimana kita membuat bendungan penangkap lumpur. Dan untuk, karena sekarang Teluk Kendari sudah terjadi pendangkalan, maka penanganan yang harus kita lakukan adalah penanganan kuratif. Yang mana bisa kita lakukan apabila kita dapat merevitalisasi teluk tanpa merubah dari fungsi itu teluk sendiri. Jadi revitalisasi apa yang harus kita lakukan? Di situ banyak, bisa kita buat wisata kuliner, wisata bahari, olahraga air, dan lain sebagainya. Saya kira demikian dari kami, pasangan nomor urut 1, Siska Sudirman. Anda masih memiliki waktu, Ibu? Anda Masih ada waktu yang tersisa? Silakan. Sudah cukup? Masih ada waktu yang tersisa? Ada yang ingin tambahkan paslon nomor urut 1? Sudah cukup, baik. Berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 5 menanggapi kembali. Kami berikan waktu 2 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Karena Bu Siska sudah setuju, maka saya amini. Harap tenang. Harap Tetapi- tenang, harap tenang. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama adalah preventif, kemudian kuratif. Preventif apa itu? Seperti tadi yang kami sampaikan. Bahwa kita akan membuat kantung-kantung lumpur. Agar lumpur yang masuk ke teluk ini tidak tersedimentasi di pusat-pusat teluk kita. Tetapi di kantong lumpur inilah yang akan kita keruk setiap 3 bulan atau 4 bulan. Kemudian kuratif. Kuratif salah satunya adalah dengan melakukan pengerukan secara bertahap. Dengan teknologi yang betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Saya kira itu, jadi terima kasih Bu Siska sudah menyetujui program kami. Silakan Pak. Harap tenang paslon. Untuk Harap menyelesaikan paslon harap tenang. Harap tenang. Untuk menyelesaikan permasalahan sedimentasi di di Teluk Kendari bukan hanya terfokus pada teluknya, tetapi kita harus ingat masalahnya ada di hulu sungai. Itu yang harus kita pastikan, bagaimana kita memecahkan masalah yang ada di sungai yang masuk di Teluk Kendari. Mungkin sedikit. Anda masih memiliki waktu? Ada yang masih ingin ditambahkan? Olehnya itu, warga Kota Kendari yang saya cintai dan saya banggakan, untuk memastikan bagaimana kita bisa memaksimalkan cadangan air permukaan kita, maka pasangan nomor urut 5 adalah solusinya. Harap tenang, harap tenang. Anda Masih ada waktu? memiliki waktu paslon nomor urut 5? Masih ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Sudah Tidak ada? cukup. Sudah cukup? Baik. Baik, sekarang Anda boleh berikan tepuk tangan untuk kedua pasangan calon. Dan silakan kembali ke tempat duduk kedua pasangan calon.